Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya? Pak Erik harap anak-anak semuanya dalam kondisi yang sehat, tetap di rumah belajar bersama keluarga. Dan Pak Erik juga percaya sebelum memulai pelajaran hari ini anak-anak sudah berdoa. Dan mari kita mulai pelajaran hari ini. Anak-anak kelas 6 semuanya, hari ini kita belajar tentang bangga dan syukur atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Memang kelihatannya kita belajar mirip dengan kewarganegaraan, tetapi kita mau menyatukan kewarganegaraan kita dengan pelajaran agama, gitu ya. Gimana kita mengucap syukur dengan adanya sejarah bangsa kita dan juga adanya ucapan syukur atas peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kitab suci, tentunya nanti kitab Mazmur. Ya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam, ya, beraneka ragam. Banyak warga dunia tertarik dengan berbagai kekhasan daerah dan suku bangsa Indonesia. Misalnya tarian saman, tarian kecak, musik gamelan, dan wayang. Ya. Ada 13 kekayaan budaya dan alam Indonesia. Ini dibagi dengan 3 macam, yaitu 4 wisata alam, lalu adanya 4 cagar budaya, dan 5 karya budaya bukan lisan. 5 karya budaya bukan lisan. Lalu apa masing-masing dari 3 hal tersebut? 4 wisata alam ialah yang pertama, kita mengenal tentang Taman Nasional atau Ujung Kulon di Banten. Ya. Lalu ada juga Taman Nasional Komodo di NTT. Lalu ada juga Taman Nasional Lorentz, di mana? Di Papua. Ya, lalu yang keempat adanya hutan hujan tropis di Sumatera. Lalu 4 cagar budaya. Pertama Candi Borobudur, yang tentunya di dekat dengan Magelang, tempat kita berada saat ini. Lalu yang kedua ada Candi Prambanan. Yang ketiga ada situs prasejarah Sangiran. Lalu lanskap budaya Provinsi Bali. Lalu ada 5 karya budaya bukan lisan. Apa saja? Pertama ada wayang. Yang kedua ada batik. Yang ketiga ada angklung. Yang keempat ada tari saman. Dan yang kelima ada noken. Keanekaragaman yang ada pada semua suku bangsa itu disatukan sebagai bangsa Indonesia. Nah, kita tidak berhak untuk membeda-bedakan itu semua, tetapi itu bagian dari keanekaragaman suatu kekayaan bangsa kita. Ya kan? Hal itu telah dinyatakan secara tegas dalam Sumpah Pemuda, yakni pertama, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan menjunjung bahasa, maaf ini salah ketik ya, bahasa bukan bahasa ya, bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Serta adanya kesadaran akan kesatuan itu juga telah dikukuhkan dalam Dasar Negara Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Pada situasi penjajahan, setiap suku bangsa Indonesia merasa terpisah karena politik penjajah Belanda. Perasaan senasib
Dan keterpisahan itu membuat keinginan untuk bersatu, membuat suatu bangsa dan melawan penjajah. Bhinneka Tunggal Ika adalah jati diri bangsa Indonesia. Mengingkari kebinekaan dan kesatuan berarti mengingkari keindonesiaan. Mari, sekarang kita masuk ke dalam pelajaran yang mungkin kalian lebih kenal, Kitab Mazmur bab 145 ayat 1 sampai 15. Nah, agak panjang. Mari bacakan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu, semarak kemuliaanmu yang agung, dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasih akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberikan mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu, dan yang berkenan mengenyangkan segala hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia dan mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk keselamatan. Anak-anak yang terkasih, makna dari bacaan kitab Mazmur itu tadi menjelaskan bahwa Daud mengajak bangsa Israel memuji Tuhan karena Tuhan berbagi pekerjaan besar yang telah dilakukan. Lalu apa yang dikerjakan Tuhan? Pertama, Tuhan membawa bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan menyelamatkan Israel dari tanah Mesir. Melalui siapa? Melalui perantara Nabi Musa. Jadi kitab Mazmur ini ditulis Daud untuk mengingat masa lalu pertama-tama bahwa Tuhan sebenarnya sangat mengasihi bangsa Israel. Karena apa? Bangsa Israel diajak keluar atau dikeluarkan dari penindasan di Mesir. Lalu Tuhan membimbing Israel ke tanah terjanji. Dengan penuh iman, Tuhan membimbing bangsa Israel ke tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Dan Tuhan juga tidak tinggal diam,
karena Tuhan memberi makan setiap hari. Nah, yang terakhir, Tuhan itu memberi rahmat kepada setiap makhluk. Bacaan Mazmur itu mengingatkan iman, syukur akan rahmat Tuhan, bahwa setiap manusia diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah. Lalu apa Pak hubungannya dengan sejarah Indonesia tadi? Ini bahwa kebinekaan dan kesatuan Indonesia juga seperti yang diakui oleh pendiri bangsa Indonesia, yaitu apa? Tidak lepas dari mukjizat Allah. Seperti bangsa Israel itu suatu mukjizat yang luar biasa karena dia bisa lepas dari penindasan di Mesir. Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika adalah karya agung Tuhan. Ribuan pulau, ratusan suku, bangsa, dan bahasa daerah dengan beraneka ragam adat istiadat dapat bersatu sebagai Indonesia adalah karya agung Tuhan. Seperti yang dialami oleh bangsa Mesir, di mana bangsa Mesir adalah bangsa yang besar dan di mana mereka juga menindas bangsa Israel. Tentunya bangsa Mesir punya kekuatan yang luar biasa untuk menindas bangsa Israel. Tapi mukjizat Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan Mesir. Dan sebagai bentuk rasa syukur dan bangga atas Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut, maka kita perlu berjuang untuk melestarikan keanekaragaman dan kesatuan Indonesia. Seperti yang diputuskan oleh Daud tadi, supaya bangsa Israel tetap mengingat-ingat karya Allah yang luar biasa, sehingga mereka tetap bersatu, tetap mensyukuri anugerah Tuhan, tetap mensyukuri mukjizat Allah. Itulah anak-anak pelajaran yang bisa Pak Erik sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.